Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi, NIM 2006 1030 124. Kali ini kita akan membahas tugas dari mata kuliah Gizi dan Kesehatan, yakni mengenai zat aditif dan penggunaannya. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yakni Ibu Yuli Herina Hamid, SPD MSI. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian zat aditif. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tentu butuh dengan namanya makan. Makan sendiri merupakan kegiatan kegiatan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Kan kita memerlukan namanya makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari tentu memiliki beraneka ragam warna, rasa, tekstur yang tentunya dapat memancing selera kita untuk memakannya. Nah, sebagai contoh, ada kue lapis dengan lapisannya berwarna-warni, ada bakso dengan teksturnya yang kenyal, atau tahu dengan warna kuningnya yang terang. Demikian juga dengan warna pada minuman kita yang memiliki warna yang berwarna-warni dan juga memiliki aroma yang memancing penciuman kita. Nah, aneka sayuran segar juga dapat menarik perhatian kita, yakni sayuran yang dengan daun yang tidak berlubang, cabai, tomat yang begitu mulus tanpa cacat, begitu juga dengan mie, tahu, aneka bakso yang bertekstur baik. Nah, tak kalah menarik juga ada bumbu-bumbu dengan beraneka ragam merek. Ada terasi, sambal tomat, atau sambal cabai, kecap, yang di dalam hal masak-memasak tentu memudahkan kita untuk mengolahnya. Dalam beberapa literatur, kemukakan beberapa singkatan dan istilah yang berhubungan dengan food additive, yakni bahan tambahan. Bahan tambahan ini adalah bahan tambahan kimiawi, bahan tambahan bahan tambahan pangan, bahan tambahan makanan, aditif makanan, zat aditif pangan, bahan penolong pengolahan pangan, dan aditif kimia. Istilah-istilah tersebut adalah sebagian dari sebutan bagi kelompok ingredient pangan yang dikenal sebagai food additive. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan zat aditif. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 nomor 033 tentang bahan tambahan pangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan yang selanjutnya disingkat dengan BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan. Zat aditif atau food additive adalah senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan, dan bukan merupakan bahan atau ingredient utama. Zat aditif dan produk-produk degradasinya biasanya tetap di dalam makanan, tetapi ada beberapa yang sengaja dipisahkan selama proses pengolahan. Hal ini disampaikan Permenkes nomor 033 tahun 2012 dan Siagian tahun 2002 halaman 1. Penggunaan bahan tambahan makanan dalam produk pangan yang tidak mempunyai resiko. Penggunaan bahan makanan dalam produk pangan dapat dibenarkan selama tidak memiliki resiko negatif terhadap kesehatan. Kemudian kita akan bahas tentang penggunaan zat aditif. Dalam Permenkes nomor 33 tahun 2012 tentang zat aditif, dinyatakan bahwa zat aditif yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya yang pertama yakni zat aditif tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan juga tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Yang kedua,
Zat aditif dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Zat aditif kemudian tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Penggunaan zat aditif tidak pernah bisa dihindari, karena dalam beberapa hal memang dibutuhkan, dan tidak semua bahan makanan, bahan tambahan pangan berbahaya atau tidak bernilai gizi. Beberapa di antaranya malah berguna bagi tubuh, karena mengandung vitamin dan dapat mencegah kanker. Pengetahuan yang memadai tentang bahan tambahan makanan akan membantu kita dalam mengkonsumsi atau memilih bahan makanan atau minuman yang aman. Makanan pokok manusia terdiri dari makanan alami dan makanan buatan. Makanan alami terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, serta air. Sedangkan makanan buatan, yakni makanan yang mengalami pengolahan dalam penambahan bahan-bahan kimiawi yang diperlukan. Sebagian bahan itu ada dalam makanan pokok. Misalnya lecitin ada dalam jagung dan kedelai, berfungsi sebagai pengemulsi dan antioksidan. Sebagian lagi dibuat sintesis yang dibuat di laboratorium untuk mengisi kekurangan, misalnya asam sitrat untuk penambah asam dan penyedap. Rustam Maji dari Yayasan Konsumen Indonesia tahun 1997 mengemukakan bahwa bagi industri kecil, penggunaan zat aditif boleh jadi bertujuan untuk menekan biaya produksi dan sering juga akibat ketidaktahuan. Sementara bagi industri besar, penggunaan zat aditif lebih ditujukan untuk memenangkan persaingan dengan saingan bisnisnya. Namun terlepas dari berbagai macam alasan tersebut, secara teknis penggunaan zat aditif memang diperlukan, terutama untuk produk-produk pangan olahan. Misalnya untuk membantu proses pengolahan, memperpanjang masa simpan atau shelf life, memperbaiki penampilan dan cita rasa, serta pengaturan keseimbangan gizi. Menurut WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, beberapa syarat zat tambahan untuk pangan di antaranya, yang pertama, zat tambahan tersebut harus aman digunakan. Kemudian jumlahnya sekedar memenuhi pengaruh yang diharapkan dan bergaya guna secara teknologi. Jadi bukan sekedar kita menambahkan zat tambahan pada makanan, juga memiliki beberapa syarat dan tujuan tertentu. Kemudian dari fungsinya, zat aditif ditujukan yang pertama untuk meningkatkan nilai gizi makanan, kemudian meningkatkan stabilitas makanan, memperbaiki nilai sensori makanan, mengawetkan makanan atau memperpanjang umur simpan makanan, meningkatkan penampilan dan cita rasa makanan sehingga lebih menarik konsumen, menyediakan bahan esensial untuk membantu prosesing makanan, membentuk makanan menjadi lebih baik, lebih renyah, dan lebih enak di mulut, dan memberikan warna dan aroma yang lebih menarik, sehingga menambah selera makan. Dan yang terakhir, zat aditif juga ditujukan untuk menghemat biaya di dalam proses pembuatan makanan. Adapun penggolongan zat aditif dapat digolongkan berdasarkan, kemudian kita akan mencoba membahas tentang penggolongan zat aditif. Nah, zat aditif ini dapat digolongkan berdasarkan fungsinya, berdasarkan sumber diperolehnya, dan berdasarkan keberadaannya dalam makanan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif digolongkan ke dalam jenis pewarna, pengawet, antioksidan, penambah gizi, penstabil, penambah cita rasa, baik secara aromatik, penyedap, pemanis, kemudian penambah rasa asam, pengembang, serta pengeras. Berdasarkan sumber perolehannya di alam, zat aditif dibedakan ke dalam zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintesis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan
sayur ikan yang terasa gurih dan sebagainya. Nggak salah nih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan sayur ikan yang berwarna kuning, sayur daging atau sayur kacang yang berwarna hitam, ikan goreng yang terasa gurih, dan sebagainya. Makanan tersebut biasanya diberi bahan tambahan makanan, misalnya kunyit untuk memberi warna kuning, di mana kunyit ini merupakan bahan tambahan alami. Berdasarkan keberadaannya dalam makanan, zat aditif digolongkan ke dalam dua kategori, yakni zat aditif tidak disengaja dan zat aditif disengaja. Zat aditif yang tidak sengaja yakni zat aditif yang terdapat di dalam makanan dalam jumlah sangat kecil sebagai akibat dari proses pengolahan. Zat aditif yang sengaja ditambahkan yakni zat aditif yang sengaja ditambahkan pada makanan baik ketika pengolahan maupun ketika siap dikonsumsi dengan berbagai tujuan. Selain berdasarkan fungsinya tadi, zat aditif juga dapat digolongkan berdasarkan keberadaannya dalam makanan. Nah, berdasarkan keberadaannya dalam makanan, zat aditif digolongkan ke dalam dua kategori, yakni kategori tidak disengaja dan kategori sengaja ditambahkan. Nah, kategori tidak disengaja yakni zat aditif yang terdapat di dalam makanan dalam jumlah sangat kecil sebagai akibat proses pengolahan. Misalnya adanya sisa pestisida dalam makanan, Salmonella, Staphylococcus, dan racun botulisme dalam makanan kaleng, sisa hormon dalam daging, misalnya hormon yang ditambahkan ke dalam daging untuk mempercepat pertumbuhan. Di mana hal-hal tersebut dapat menjadi zat aditif atau zat tambahan yang mempengaruhi baik rasa, kemampuan ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada zat aditif yang sengaja ditambahkan. Kemudian ada zat aditif yang sengaja ditambahkan, yakni zat aditif yang sengaja ditambahkan pada makanan baik ketika pengolahan maupun ketika makanan siap dikonsumsi. Dengan tujuan yang pertama untuk menambah nilai gizi, kemudian untuk menjaga bentuk dari makanan. Selanjutnya untuk menambah masa atau waktu penyimpanan, dan ada juga untuk tujuan kelompok khusus, yakni sebagai pemanis buatan, pengganti lemak, ataupun sebagai pengental. Pemberian bahan makanan tambahan telah ditetapkan standarnya oleh badan yang berwenang. Pemberian bahan tambahan makanan telah ditetapkan standarnya oleh badan yang berwenang dan ada ketentuan yang wajib ditaati oleh industri pembuat makanan. Jika kadarnya melebihi batas ketentuan, tentu saja tidak aman dan dapat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. Menurut ketentuan yang ditetapkan, ada beberapa jenis kategori bahan tambahan makanan. Yang pertama ada bahan tambahan makanan yang bersifat aman, yakni bahan makanan tambahan, yakni dengan dosis yang tidak dibatasi. Misalnya pati. Kedua, ada bahan tambahan makanan yang digunakan dengan dosis tertentu, yang untuk menggunakannya ditentukan dosis maksimum, misalnya MSG dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada bahan tambahan yang aman dan dalam dosis yang tepat, dan telah mendapatkan izin beredar dari instansi yang berwenang. Misalnya zat pewarna yang sudah dilengkapi sertifikat aman. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai zat aditif dan penggunaannya. Semoga hal ini dapat menambah informasi kita semua, sehingga di dalam proses kita mengolah makanan, kita dapat mengukur seberapa besar zat aditif yang dapat kita gunakan di dalam makanan yang kita makan sehari-hari. Sehingga kesehatan kita tetap terjaga tanpa mengurangi rasa makanan yang kita makan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.